Tidak disangka, aku, seorang pekerja kantoran yang baik-baik saja, malah dirasuki oleh roh parasit tak dikenal, dan dikejar-kejar oleh orang-orang dari Departemen Keamanan. Akhirnya terpojok oleh Fei Shu di sebuah gang kecil. Terlihat Fei Shu hanya perlu sekali berguling dan sudah mendarat di hadapan aku. Bocah, serahkan roh parasit di tubuhmu, jangan paksa aku bertindak. Namun, yang tidak terduga oleh pihak lain adalah, aku langsung setuju, bersedia bekerja sama dengan patuh. Aku mendekap kepala dengan kedua tangan dan perlahan berjongkok di tanah. Tepat pada saat lawan mendekat, aku langsung berbalik dan melayangkan tinju. Namun yang tidak disangka, tinju aku malah ditangkap dengan mudah oleh lawan. Trik murahan. Aku sarankan kamu jangan lagi melakukan trik-trik kecil yang membosankan ini. Saat ini aku kembali meminjam kekuatan Ao. Hanya saja sekarang hanya bisa mempersenjatai lengan aku, tetapi itu sudah cukup. Aku kembali melayangkan tinju, meskipun juga ditangkap oleh lawan. Tetapi kali ini kekuatan aku tidak sebanding dengan yang tadi. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat lawan terlempar. Fei Shu berguling beberapa putaran baru berhenti. Aku melihat perlengkapan di lengan aku dengan gembira. Cakar ini benar-benar luar biasa. Ini adalah artefak dewa yang diciptakan bersama oleh teman-teman roh parasit aku. Mana mungkin tidak hebat? Seranganmu terhadap petugas keamanan telah menjadi tindakan yang buruk. Sekarang akan dilakukan penangkapan paksa. Kalau berani, tangkap saja aku. Aku akan berjuang sampai akhir. Terlihat Fei Shu bergerak cepat di sekitar aku. Aku sama sekali tidak bisa menangkap bayangannya. Detik berikutnya aku diserang dari belakang olehnya. Sial, bagaimana bisa bertarung dengan kecepatan secepat ini? Aku akan melawannya habis-habisan. Segera setelah itu, aku menyerbu ke depan. Namun aku ditendang hingga terpental, langsung menabrak tumpukan sampah di samping. Pukulan ini, jika bukan karena perlindungan Ao, orang biasa mungkin sudah patah tulang. Saat itu Fei Shu kembali menyerang aku. Aku langsung mengambil tabung gas di samping dan melemparkannya langsung ke arah lawan. Namun malah dihantam hingga meledak oleh lawan dalam satu pukulan. Sekeliling langsung diselimuti asap. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu ke hadapannya, menggunakan kecepatan tercepat aku untuk terus melayangkan pukulan ke arahnya. Serangan mendadak itu membuat Fei Shu lengah, dan hanya bisa terpaksa bertahan. Namun setelah beberapa kali serangan, tubuhnya sudah penuh luka, dan aku pun terengah-engah kelelahan. Tidak disangka berkelahi itu melelahkan sekali. Fei Shu saat itu sudah benar-benar marah karena aku, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Xiao berkata, aku mencium bau roh parasit di tubuhnya. Tidak disangka, orang-orang di Departemen Keamanan tidak hanya bisa menggunakan barang-barang rongsokan itu. Saat cairan hitam terus menutupi seluruh tubuh Feng Shu, dengan cepat ia berubah menjadi wujud monster. Detik berikutnya ia sudah berada di sisi aku, dan langsung menghantam aku hingga terpental jauh. Lalu disusul lagi dengan satu pukulan, begitulah Fei Shu bergerak sangat cepat di sekitar aku. Aku dipukuli tanpa bisa membalas sama sekali. Jika tidak membatasi kecepatannya, kita pasti akan kalah. Saat itu juga, Fei Shu kembali menyerang. Jika sudah begini, mari kita bertarung habis-habisan. Aku langsung mengulurkan kedua cakar aku, ingin menghentikan lawan. Dengan kekuatan gabungan aku dan Ao, kami berhasil melemparkan Fei Shu ke belakang, menghantam jalan dengan keras. Barusan benar-benar terlalu mendebarkan. Namun ketika aku berdiri, aku menyadari Fei Shu sudah menghilang. Tepat ketika aku sedang cemas mencari bayangannya, sebuah bayangan hitam besar muncul di atas kepala aku. Fei Shu kembali muncul di hadapan aku. Apakah kamu mencariku? Aku buru-buru melayangkan cakar untuk menyerang, namun menyadari tidak ada yang aku sentuh. Ternyata itu hanya bayangan semu, dan saat itu Fei Shu sudah berada di belakang aku.